Desa Patra Manggala, desa yang terletak di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Tempat yang kelompok kami tempuh lebih dari 2 jam dari kampus kami, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kami langsung mendatangi kantor desa Patra Manggala dan segera menemui staf desa, Karang Taruna, dan aktivis setempat untuk mengetahui masalah-masalah utama yang menjadi problematika di desa ini. Di mana tempatnya? Anak Pak Helda. Berdoa selesai. Kang Henry, sekretaris Karang Taruna yang berbaik hati, mengantarkan kami berkeliling desa dan menemui banyak masyarakat di berbagai RT dan RW. Perjalanan tersebut membuat kami mengamati banyak masalah di desa ini. Dan yang paling utama adalah masalah kebersihan, terutama udara dan air. Seperti yang kita tahu, desa Patra Manggala dikelilingi oleh air payau yang sudah seperti sahabat bagi masyarakat. Saudara-saudara. Apaan? Patur ntar Deden bikin Indomie. Cerita semuanya. Iya, orang Patur gak tau apa-apa. Terus sih gue udah tau dari lama. Ada sirik kan sama gue. Iya, sirik lagi. ID cardnya gede banget. Oh ini unek-unek yang pakai ketawa. Tahu gue. Berhari-hari pengamatan di desa menjadikan kami terheran-heran dengan masalah air yang merenggut hak kehidupan yang layak bagi masyarakat. Hingga akhirnya kami bertemu pegiat ikan tambak di desa yang juga aktif dalam pengeboran air bersih di desa. Kebetulan di desa ini kan Sukadiri ini sering tiap tahunnya itu kalau di musim-musim bulan Juli sekarang ini kesulitan air. Ini payau, asin ini air. Jadi untuk nyuci piring, nyuci baju yang lain-lain, biasanya kan dari sana ada dorongan air tawar, biasanya itu kenceng airnya. Kalau begini mah kan susah. Terus di sini mah sumurnya itu kedalaman sumber atasnya itu paling kedalaman 10 meter. Naasnya, ketika musim kemarau mereka memiliki air yang keruh dan juga kekeringan, pada musim hujan mereka justru kebanjiran. Katanya 3 meter itu. Iya. Ini juga kerendam dong? Rendam udah sering sih. 3 meter tuh. 3 meter itu pintu yang bisa. Ini mah tiap tahun banjir, kalau kering mana nggak ada air. Di desa ini, Bu? Iya, sini mah. Ini masuknya Patra Manggala, Bu? Baru dapat. Bang ya, Mas. Mana? Pulang. Siapa? Balik ya. Biasa. Di rumah, awal dasar kok. Pertemuan kami dengan Pak Taya membuat kami tertarik untuk mengetahui isu dan perkembangan tentang budidaya tambak ikan di desa Patra Manggala dan Kecamatan Kemiri. Setelah penelusuran singkat, kami mendapatkan nama seorang aktivis dan pegiat tambak ikan yang tempat tinggalnya tak jauh dari rumah kami bernaung. Israel Rasmuni, begitulah namanya. Seorang manusia yang bukan pencabut nyawa, namun perjalanan hidupnya kerap kali mengancam nyawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di area Pokdakan Minamandiri Desa Karanganyar. Kebetulan lokasi kami di budidaya bidang ikan dan udang yang lokasinya sangat berdekatan dengan proyek PLTU 3 Banten. Ketika operasional setelah peresmian 2011, dalam perjalanannya
ke sini, kami para pembudidaya banyak mengalami perubahan-perubahan, termasuk juga daya dukung alam yang barangkali banyak faktor untuk menghambat budidaya, sehingga terus terang bahwa saat ini dampak daripada polusi maksud kami yang kami rasakan dari PLTU itu juga sangat nyata imbasnya kepada budidaya ikan. Sebenarnya Pak, apa sih sebenarnya problem gitu, masalah yang berakibat mendasar gitu kepada kehidupan masyarakat, khususnya nih di wilayah Kemiri gitu? Pertama, tentang polusi. Tentang polusi itu, kalau yang kita juga ketahui, karena katakanlah pembelajarannya dari Suralaya, 12 kilo radius itu kan akan berdampak untuk polusi. Jadi kalau bicara radius 12 kilo, berarti bicara Kemiri ya saya kira seluruhnya juga akan mengalami itu ya, dari sisi polusi seperti ISPA. Dan untuk kendala katakan langsung di lingkungan di kita ya, seperti yang saya ceritakan itu, kayak modal molekul batu bara termasuk air panas. Jadi gini, karena PLTU ini menggunakan air, otomatis kan penggodokan itu terus menerus kan, sehingga sirkulasinya terus jalan, mereka yang satu isap, yang buang, dan itu panas. Ada saluran tersendiri mereka, saya tidak tahu itu ditreatment atau tidak, tetapi dampak itu ketika air pasang masuk ke petambak. Dan air panas itu juga saya pikir karena mencapai 31 derajat ketika kita pernah ukur insiden ya, artinya logikanya itu tidak akan bisa menghidupkan plankton termasuk bibit udang. Setelah banyak perbincangan yang kami lakukan dengan Pak Taya dan Pak Israel selaku pegiat tambak, maka kami penasaran dengan tindak adil yang dilakukan PLTU terhadap pekerja seperti mereka. Maka kami mencoba mendatangi PLTU yang berada di Desa Lontar. Alih-alih disambut, kami justru ditolak karena dianggap datang tak berizin oleh pihak keamanan. Kami diminta datang di hari setelahnya membawa surat pengantar dari desa. Dari kapan emang itu? Sebenarnya dari minggu kemarin. Di hari setelahnya, kami kembali mendatangi PLTU dengan modal surat pengantar dari desa dan tabungan informasi dari pegiat tambak. Di lokasi tempat kemarin kami ditolak, kali ini kami diperbolehkan masuk. Mana Bari? Pemandangan sekitar jalan masuk PLTU ternyata tak seindah gerbangnya. Di gerbang kedua, kami ditahan dan dianggap tak bisa masuk ke kantor untuk melakukan wawancara. Untungnya, terdapat Denny Risdianto, staf terkait yang ingin menyambut kami, walau tidak ingin kamera menyorotnya. Informasi yang diberikan Denny Risdianto ternyata tidak memanen hasil. Dia hanya membahas topik dasar dan enggan menjawab pertanyaan kami yang dianggap di luar wewenangnya. Nyatanya, keresahan yang dialami oleh Pak Taya, Pak Israel, dan kawan-kawannya terkait limbah yang dihasilkan PLTU yang mengganggu budidaya mereka sekaligus kebersihan di desa hanya akan menjadi resah. Lalu,
Siapakah yang bisa menjawabnya?